Baik, Tretan Klik Madura, setelah tadi mendapatkan penyambutan yang luar biasa di SDN Bucur Timur 1, Pak Huda. Ini saya kembali ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar, Pak Huda, yang juga menjadi Korwil Cambidikbud Kecamatan Pasean. Pak Huda, kalau melihat sekian banyak sekolah di di Kecamatan Batu Marmar, SDN Bucur Timur 1, apa yang menjadi potensi yang paling unggul di Batu Marmar? Yang menjadi potensi unggul di SDN Bucur Timur 1 ini adalah penanaman karakter kepada anak. Jadi karena memang bagian dari profil pelajar Pancasila yang bagaimana mencetak siswa-siswi menjadi siswa-siswi yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Oke. Kalau potensi siswanya sendiri, Pak, di bidang apa khususnya? Apakah akademik ataupun non akademik? Yang paling menonjol di sini malah non akademik. Non akademik ya. Walaupun sebetulnya akademiknya juga ada, tetapi non akademik itu banyak hal-hal yang ditoreh prestasi oleh SDN Bucur Timur 1 ini. Bucur Timur 1. Sejauh ini kalau saya melihat dari tampilan dari luar tidak ada perubahan yang signifikan di sekolah ini. Pak Huda, kalau kita bicara potensi, tentu kita bicara evaluasi, Pak Huda selaku Korwil Cambidikbud. Sejauh ini apa evaluasi yang Pak Huda bisa lakukan di sekolah ini? Ya, kalau misalnya karena memang tidak banyak perubahan, ini disebabkan karena di sini terkait masalah tanah sekolah. Oke, Kalau bisa melihat ini ada rumah, kalau kaget ya. Iya, betul. Ada rumah, ini rumah yang dalam hal dulu yang punya tanah sekolah. Oke, artinya di sini memang belum selesai untuk persoalan. Ini persoalan Pak. Dan ini menjadi PR untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan juga. Baik, Tretan, tentu kita juga akan melihat bagaimana potret secara utuh pendidikan di SDN Bucur Timur 1. Ikuti perjalanan saya dan Pak Huda di sekolah ini. Mari, Pak Huda. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Baik, Tretan Klik Madura, kalau tadi saya sudah diantar oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar, Bapak Huda, saya akhirnya bertemu dengan Pak Fandi. Assalamualaikum, Pak Fandi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima saya untuk yang kedua kalinya. Iya. Ini pertemuan kita yang kedua ya, Pak Fandi ya. Tentu kalau kita berbicara pertemuan yang kedua, pasti harus ada sesuatu yang disuguhkan, hal yang baru disuguhkan di sekolah ini. Yang paling menarik perhatian saya ketika di sekolah ini adalah melihat bagaimana potensi silat, pencak silat ya Pak Fandi. PSHT. Pak Fandi, sejauh ini Pak Fandi tercatat sebagai anggota PSHT? Tidak. Oh tidak, tapi ada pendampingnya. Pendampingnya. Pak Fandi, sejauh ini kalau tadi Pak Huda menyampaikan potensi non akademik di sini lebih mendominasi. Non akademik, apakah yang dimaksud juga termasuk seni pencak silat ini? Iya, termasuk juga di dalamnya yang PSHT ini. Sejauh ini adakah prestasi yang bisa diraih dari pencak silat ini? Untuk yang PSHT di tingkat kecamatan sudah meraih juara. Juara tingkat kecamatan? Iya. Siswanya atau siswinya? Siswa-siswi. Siswa-siswi ya. Oh, baik, untuk lebih lanjut, lebih detailnya lagi ya. Mungkin kita bersama pembinanya ya. Bapak, boleh bergabung ke sini kita ngobrol? Bapak, sejauh ini minat siswa untuk PSHT sendiri seperti apa Bapak di SDN Bucur Timur 1? Alhamdulillah, siswa antusias dan minat dalam kegiatan belajar. Sementara untuk proses pelatihan masih belum dikenal karena masih bisa
hiburan. Oke. Maksimal ya. Pak Fandi ini dipilih atau anak-anak mendaftar untuk ikut PSAT? Dipilih. Oh dipilih ya, kemudian disaring yang terbaik gitu ya Pak ya, dilakukan latihan intens gitu. Ya dilakukan latihan intens. Yang potensi di seni di privat, yang potensi di baik ditanding memang pembinaannya fokus pada pitching. Berarti ini mendatangkan pelatih setiap harinya. Oke, kalau untuk Bucur Timur 1 kemarin Pak Fandi menyampaikan bahwa sempat ada prestasi gitu ya. Ya, prestasi di sini ini di tingkat kecamatan atau kabupaten? Kecamatan. Masih di tingkat Di tingkat kecamatan. Di bidang apa? di seni tunggal. Seni tunggal ya, siswa dan siswinya gitu ya. Siswa saja ya. Siswa saja. Baik Bapak, kalau dari total jumlah siswa berapa Pak Fandi? 152. 152. 152. Yang tergabung di PSAT sendiri berapa? Yang tergabung 25. 25 dan Aktif, ya. yang aktif dan potensi siswa yang paling bagus itu ada berapa? Sementara untuk yang ke seni itu kurang lebih ada 8. Wow. Yang di baik ditanding itu ada 5. Ada 5 ya, artinya memang mereka punya potensi ya. Dengan Bapak siapa? Suhari. Bapak Suhari. Baik, kalau tadi Pak Suhari lebih intens bagaimana mendidik atau mencetak siswa berprestasi di bidang silat, kita akan melihat lagi ada potensi apa ini Pak Fandi? Albanjari, kemudian catur. Catur. Ayo Tretan ikuti Pak Fandi ya. Mari Pak Fandi. Baik Tretan Klik Madura, kalau tadi melihat bagaimana potensi di bidang seni silat, tentu saat ini saya sudah berada di samping siswa yang juga tadi saya melihat sangat husuk bermain sekali. Ini bermain catur ya Pak Fandi. Iya. Sejauh ini seberapa banyak sih minat siswa untuk catur sendiri? Ya, ini sebetulnya banyak yang minat catur, tapi karena ini sudah pilihan dan sudah pernah mendapatkan juara juga di tingkat kecamatan. Oke. Ini kalau untuk gurunya mendatangkan juga atau dari guru? Kebetulan di sini gurunya juga bakat main catur. Oh, main catur. Baik, dengan Bapak ini ya? Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yudi. Pak Yudi berarti jago main catur ya? Tidak juga. Takut jagongan terus jago main catur. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana Pak Yudi melihat potensi siswa yang untuk catur sendiri? Karena catur ini kan juga ada kejuaraannya. Dan ini membanggakan. Ya, betul. Dan ini sangat membanggakan sekali. Sejauh ini bagaimana Pak Yudi melihat potensi siswa? Untuk sementara masih biasa saja, soalnya ini masih awal. Iya. Nanti kedepannya biar kami olah lagi, biar kami didik lagi, kedepannya biar lebih bagus dan lebih profesional Iya. lagi. Ada jadwal-jadwal bimbingan gitu untuk latihan untuk mereka? Ada per hari Sabtu. setiap Per hari Sabtu. Dari jam 9 sampai jam setengah 10. Dari jam 9 sampai jam setengah 10 dan hanya orang-orang terpilih, anak-anak terpilih ya. Yang suka dengan catur, soalnya ini kan olahraga otak. Otak, betul. Otak. Jadi sulit untuk cari yang benar-benar suka. Karena tidak hanya olahraga fisik ya, tapi otak ya. Ini siapa namanya? Jordi. Sejak kapan suka catur? Sudah lama. Sejak kelas berapa? 5. Sejak kelas 5. Sekarang kelas berapa? 6. Nah, berarti 1 tahun ya. Sudah pernah ikut lomba? Juara? Tidak. Belum. Belum. Bukan tidak juara, belum ya. Semangat ya. Nah, apa saja yang mau Yudi lakukan untuk nanti bisa dapat juara? Harus apa? Berlatih ya, harus giat berlatih. Iya. Berarti nanti akan dijadikan hobi ke depan. Iya. Baik Tretan Klik Madura, Pak Fandi beserta seluruh Dewan Guru di SDN Bucur Timur 1 memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi mereka yang memiliki hobi di bidang apapun yang pastinya nanti akan diharapkan bisa menyumbang prestasi ya Pak Fandi ya. Baik, tidak hanya di potensi non akademik, kita akan melihat bagaimana potensi akademik di sekolah ini. Saya mau dibawa kemana Pak Fandi? Bapak terima kasih Bapak. Ya oke. Ke kelas berapa? Ke kelas digital, kelas 6. Pak Fandi, boleh diceritakan pada Tretan Klik Madura apa saja perubahan signifikan yang terjadi di SDN Bucur Timur 1 ini sepanjang saya tidak datang ke sini? Banyak sekali Bu. Ya. Awalnya di sini kan tidak ada kegiatan Albanjari, ikut festival Albanjari di tingkat kabupaten. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian
kelas-kelas digital yang Oh, semuanya iya, itu sudah alhamdulillah sudah cakap. Iya, kelas digital dulu hanya beberapa ya. Iya. Sekarang hampir semua kelas. Iya, hampir semua sudah kelas. mulai pembelajaran Iya. digital ya. Iya. Oke, artinya digitalisasi, literasi, Iya. numerasi juga sudah dilakukan di sini. sudah Dan bagaimana lengkap. penilaiannya itu, Pak Fandi? Penilaiannya itu yang lebih ke prosesnya dulu, Bu. Nah, proses outputnya nanti hasil belajar siswa itu lebih signifikan, artinya sudah banyak peningkatan atau perubahan. Oke. Dan ini juga ditopang dengan perpustakaan yang representatif ya. Iya. Artinya tidak hanya perpustakaan, kita akan melihat bagaimana literasi dan digitalisasi berlangsung di sekolah ini. Ini kelas berapa, Pak Fandi? Kelas 6 ini. Kelas 6. Baik. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Bapak siapa? Rohman, Bapak Rohman. Bapak Rohman ini kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Baik, Bapak Rohman, baik Tretan Klik Madura, ini kita bersama Pak Fandi mengunjungi kelas 6 yang kebetulan pembelajaran digitalisasi di kelas ini ya Bapak ya? Iya. Bapak, sejauh ini untuk pembelajaran digitalisasi mulai kapan dikenalkan dan bagaimana respon dari siswa itu sendiri? Untuk kelas digital di sini sudah dirintis sejak tahun 2021. 2021, oke. Kemudian berkembang pesat di tahun 2022 sejak ada bantuan Chromebook ini. Chromebook tahun berapa Pak Fandi? 2022 Oh barusan ya? Iya. Chromebook dapat bantuan berapa? 15. Oh 15 ya. Bapak sejauh ini ada kendala nggak? Ini kan masih hal yang baru ya bagi anak-anak. Artinya Chromebook sendiri baru didapatkan di tahun 2022, baru berjalan 1 tahun lebih lah, tidak sampai 2 tahun ya. Sejauh ini apa kendala yang Bapak hadapi atau ada feedback yang Bapak dapatkan dengan pembelajaran digital ini? Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran digital ini sangat menunjang sekali. Iya betul. Artinya bisa melakukan percepatan pembelajaran karena sumber informasi yang terbuka begitu luas sekali. Hambatannya di sini adalah kemampuan SDM yang perlu mengimbangi itu semua. Iya betul. Jadi ada literasi, numerasinya harus dipacu lebih Iya. baik lagi. Karena tidak hanya fasilitas ya, tapi juga pengembangan SDM-nya juga harus mengikuti tren, sehingga pembelajarannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak. Baik, kalau boleh tahu ini pembelajaran apa Pak? Sebenarnya Pak Rohman? saat ini kami mau melaksanakan penilaian akhir tahun. Iya. Namun kami bisa menunjukkan sekilas berbagai macam teknologi pendidikan yang kami presentasikan di kelas ini. Oke. Ada 11 poin. Oke. Sebelumnya Pak Fandi ini pembelajaran digital dikenalkan pada kelas berapa saja? Kelas 4, 5, dan 6. Oh, kelas 4, 5, dan 6. Artinya mereka bergantian ya. Untuk fasilitas sendiri, untuk LCD sama proyektor, memiliki berapa sekolah? Untuk yang LCD sama proyektor itu, kalau LCD-nya itu 3. Iya, Kalau oke. proyektornya insya Allah tiap kelas itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Wow, ini ternyata Bujur Timur 1 luar biasa ya. Baik Bapak, dijelaskan? Jadi yang bisa kami sampaikan yang sudah kami implementasikan. Oke. Ada pertama laboratorium digital Butimsa. Oh, ada laboratorium digital Butimsa ya. Artinya di sini ada 2 mapel yang saya Oke. kasih, ada matematika dan IPA. Oke. Jadi anak-anak bisa merakit sendiri ketika misalnya saya minta materi tentang rangkaian listrik DC. Oke, Jadi oke. anak bisa merangkai. Oke. Terus ada 4 dimensi sistem tata surya menggunakan api Android. Jadi Hmm. anak-anak bisa langsung seakan-akan berada di dalam tata surya, melihat ada pergerakan rotasi, revolusi, Oke. dan bermacam-macam yang ada di galaksi. Ya, menarik ini ya Tretan Klik Madura. Ini bisa dilihat ada 10 Tretan ya. Kemudian ada apa? 11 ya? 11 ya, 11. Oke. Ada aneka kuis berbasis Bimbo yang saat ini digunakan di sekolah agar siswa semakin bersemangat seperti itu. Jadi diisikan dalam sela-sela pembelajaran. Oke, oke. Ada kuisis, ada word dan sebagainya. Di tengah pembelajaran ya? Iya, Di Bu. sela-sela pembelajaran. Oke. Berkaitan dengan materi. Oke. Yang Kemudian keempat? ada virtual global. Jadi kita tidak menggunakan lagi yang konvensional global. Iya, Jadi kita menggunakan produknya Google. virtual ya. Virtual. Waduh. Jadi Jadi kita mereka bisa berselancar. Berselancar ke Oke, seluruh oke. dunia. Ya. Oke, oke, oke. Selanjutnya? Ada MPI multimedia pembelajaran interaktif. Oke. Pak. Ini buatan saya sendiri untuk Wow. tata surya berbasis web. Kemudian Android ada juga buatan orang lain yang kami gunakan. Oke, oke, oke.
Kemudian artificial intelligence atau AI. AI ya. Kecerdasan buatan. Kami memacu anak-anak untuk terus belajar di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah. Untuk itu jika ada berbagai macam pertanyaan sulit, langsung saat itu juga cari menggunakan AI. platform ChatGPT. Yes, oke. Kemudian ada augmented printing, AR. Jadi menggunakan HP-nya juga anak bisa seakan-akan dunia maya itu Ada di tangan nyata. mereka ya. Iya. Oke. Terus kemudian ada auto translate dari kamera, jadi menggunakan Google Lens. Jadi ada anak-anak kan ada buku-bukuan yang gitu, langsung di saat menggunakan kamera langsung berubah. Oke. menjadi bahasa Indonesia. Waduh, Kemudian, mantap sekali. Untuk yang sebelah kamera ini, Shot anak-anak bisa by bentuk kamera. tanaman ini, Bu. Tanaman ini bisa di surat juga. Disorot kemudian Kemudian langsung muncul. tahu muncul ya apa namanya. aja. Namanya apa, masuk Oke. kelompok mana, ya. Jadi lebih praktis daripada Oke. Kemudian kami juga menggalakkan gerakan literasi. Pustaka Tidak hanya- digital by tidak CB. hanya di perpus konvensional, tapi kita juga menggalakkan CB, milik Oke. Ini juga ada di handphonenya adik-adik semuanya. di berbasis web. Oh, Jadi berbasis info, web ya. info, Oke. laptop bisa akses semua. Oke. Terus yang terakhir Asesmen digital. Dan kami laksanakan PAT. Ini buatan kami sendiri. Waduh, Yang keren menggunakan sekali. Google Slide, Google Docs dan beberapa script HTML. Oke. Pak Roman sendiri yang mengajari semua ini kepada anak-anak atau berkolaborasi dengan guru-guru lainnya? Kebetulan saya, Bu, karena saya semenjak masuk ke sini tahun 2019 sering diikutkan Biftek oleh para Luar biasa. Dan nambah Iya. pengetahuan. Jadi diberi fasilitas oleh sekolah Iya. yang kemudian nanti bisa impact-nya bisa dirasakan oleh siswa. Baik, Pak Roman. Berarti sejauh ini lancar semuanya untuk digitalisasi dan terus berinovasi ya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Bisa saya tunjukkan satu persatu ini. Boleh nanti ditunjukkan? Ya, baik Tretan Klik Madura, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rahman dan tentunya ini sangat terasa sekali dampaknya dan manfaatnya karena kita tahu bahwa SDN Bucur Timur 1 ini berada di wilayah pedesaan ya Pak ya? Iya, betul. Tapi ternyata mampu bisa mengimbangi di wilayah kota ya, perkotaan. Alhamdulillah. Baik Tretan, Bapak Fandi terima kasih. Luar biasa sekali, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa dilakukan bisa dilihat oleh Tretan Klik Madura di sekolah ini. Jangan lupa tonton keseruan kita di SDN Bucur Timur 1 di program Lensa Sekolah Kita. Reaching for stars. I wonder where you Baik Tretan Klik Madura, terima kasih telah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Bucur Timur 1. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Terima kasih saya sampaikan kepada Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar dan juga tuan rumah kita Kepala SDN Bucur Timur 1 dan juga seluruh Dewan Guru dan siswa yang sudah memberikan penampilan yang terbaik dalam program Lensa Sekolah Kita. Tonton keseruannya hanya di YouTube Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia semangat dari SDN Bucur Timur 1. Salam! Salam! Bucur Timur 1!